Shalom Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengar kata shalom itu diucapkan, mempertegas bahwa ada damai di antara kita yang mengucapkan dan yang menyambutnya. Tetapi pertanyaannya, apakah betul kita setiap saat merasakan damai? Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Iman Kristen tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah Raja Damai. Kalau Dia Raja Damai, maka Dia berkuasa atas damai dan berkuasa memberikan damai itu kepada siapapun, bahkan dunia. Maka ketika Dia telah bangkit, Dia mengatakan kepada para muridnya, "Damaiku kuberikan kepadamu." Dan Dia menyapa dengan damai sejahtera. Kalau orang yang mengatakan itu adalah Yesus, damai sejahtera, damaiku kuberikan kepadamu, karena Dia pemilik damai dan sedang dalam keadaan damai sejahtera. Lah kalau kita hanya sebuah basa-basi, shalom, damai sejahtera atasmu, atasmu juga, sedang nangis, sedang punya masalah, sedang gelisah, sedang takut dan khawatir menjalani hidup ini, sedang panik. Jadi akhirnya itu cuma sebuah bahasa sapaan. Padahal sebenarnya kalau kita mendengar dan mengucapkan itu, damai sejahtera, Tuhan inginkan, apakah Anda sedang mengalami itu? Saudara Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya teringat Yesus bertanya kepada Yohanes. Dia bertanya kepada para muridnya sesuatu yang sangat penting. Apakah engkau mengasihi aku? Saya terinspirasi itu juga hari ini. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu warga Jemaat GKP Dayakolot. Bukan pertanyaannya apakah engkau mengasihi Yesus, tetapi apakah engkau mengasihi Jemaat GKP Dayakolot? Kalau bicara jemaat, memang itu bukan gedung. Jemaat bicara orang-orangnya. Berarti seorang yang ditanya dengan pertanyaan itu akan menjawab pertanyaan itu, mempertegas apakah Anda mengasihi sesama anggota Jemaat GKP Dayakolot. Ini jadi sebuah refleksi di awal khotbah ini. Loh, kenapa harus ini menjadi penekanan dalam renungan kita? Sebab ada banyak orang bicara tentang berjemaat, menjadi anggota jemaat tertentu hanya sebuah formalitas, hanya sebuah status. Tapi di mana dia berada di saat jemaat itu bergumul dan sedang berjuang, atau bahkan mungkin hidup matinya? Kenapa Tuhan bertanya kepada para muridnya, kepada Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang dilontarkan setelah peristiwa kematian dan kebangkitan. Sebab teringat bagaimana para muridnya meninggalkan Yesus seorang diri berjuang dengan darah dan tangis dan kelemahan tubuhnya, mati di kayu salib. Saya mengajak kita berefleksi tentang siapa kita sebenarnya, yang sudah ditarik dalam sebuah persekutuan gereja adalah melihat diri kita hadir untuk apa dan untuk siapa. Maka saya maaf Bapak Ibu Saudara, pengalaman berjemaat di satu jemaat, ketika ada orang memberitahu ada yang meninggal,
tolong layani. Siapa? Dulu kami jemaat ini, dan kami merasa belum pernah pindah. Sekian puluh tahun kemudian memberitahu dia meninggal dan keluarga minta dilayani. It's okay, gak masalah, kami layani. Tapi pertanyaannya, kemana berkat Tuhan yang kau terima dan hanya jasadmu yang kau berikan buat jemaat ini? Saya agak mau keras sedikit Bapak Ibu, untuk kita berefleksi. Bukan kita nggak terima jasad Anda untuk dilayani dalam penguburan, tapi di mana banyak berkat Tuhan yang Anda rasakan boleh ada di jemaat ini, tapi justru ke tempat yang tidak membawa Anda dalam penguburan terhormat. Yesus bertanya itu karena dia tahu betul mereka meninggalkan Yesus tanpa bersalah, tanpa beban berat, dikejar-kejar rasa dosa, hanya untuk menyelamatkan diri, mencari berkatnya sendiri. Tapi buat siapa berkat itu? Dan tidak buat Yesus. Siapa di antara para murid yang berani mengatakan, wahai kepala pasukan, akulah yang kau harus tangkap, jangan guruku Yesus. Wahai kepala imam, akulah yang kau salibkan, jangan guruku. Pasang badan. Adakah? Untuk ayah Bapak Ibu, nggak ada. Saya mengajak kita berefleksi pada diri Yesus dulu. Dia sudah mengalami betapa kosong, betapa sepinya cinta itu dari para muridnya kepada Yesus. Tidak ada. Lalu apa arti kata-kata Petrus dengan berani? Guru, aku akan mati untuk engkau. Kata Yesus, simpan pedangmu. Engkau nggak tahu yang kau katakan. Suasana yang seolah-olah mereka mau berkorban buat Yesus, tapi Yesus tahu dasar sebuah ucapan mereka kering, kosong, tanpa rasa sayang yang mendalam. Maka nggak aneh ketika Yesus ditangkap, semuanya lari. Bahkan Yudas Iskariot berani menyerahkan Yesus ditangkap dengan senilai uang 30 keping perak. Di mana rasa sayang mereka? Maka di sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang masih berani punya nyali menjadi anggota jemaat GKP Dayakolot. Kalau setelah ini berpikir, oh kalau gitu saya mundur aja, urusan kalian. Tapi hari ini kita merenung bersama untuk semua yang masih berani punya nyali menjadi anggota jemaat Dayakolot. Apakah kalian mencintai jemaat GKP Dayakolot? Secara pribadi masing-masing bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Ini sangat penting untuk kelanjutan sebuah jemaat Tuhan. Kalau orang menyebut habis manis sepah dibuang, itu omong kosong apa kenyataan? Kenyataan. Ada uang abang sayang, tidak ada uang. Nah, biasanya yang paling kenceng mama yang ngomong tadi. Nah. Perhatikan, hal yang kita tahu sederhana tapi dalam kalau kita praktekkan itu berat. Bagaimana tetap bertahan di saat-saat berat itu dan tidak meninggalkannya? Para murid Yesus gagal melakukannya. Maka saya bisa merasakan sebuah jemaat yang terhempas dari tempatnya, jauh, harus mencari ruang ibadah. Tapi syok bagi warga jemaatnya
dan hanya beberapa orang yang masih setia bersekutu. Itu kenyataan yang tidak mudah memang. Tapi kembali kepada renungan kita di awal ini, saya mau katakan tentang dasar sebuah ucapan kita, dasar sebuah tindakan kita adalah karena aku punya rasa sayang. Khususnya Bapak Ibu warga jemaat Dayakolot kepada jemaat ini sendiri. Amin. Ini prinsip. Melihat kitab Ratapan, maka saya bisa mengajak kita menganalisa, mendalami kenapa mereka hancur. Ratapan muncul karena sebuah kenyataan kehancuran yang mereka tanggung, namun gak nyaman diterima. Mereka pun meratap kepada Allah. Kenapa mereka meratap? Karena sebuah kehancuran yang tidak mereka pikirkan sebelumnya. Bahkan disebutkan Bapak Ibu Saudara ayat 12, raja-raja di bumi, seluruh penduduk dunia tidak percaya. Kok bisa kota Yerusalem yang megah itu dimasuki oleh lawan dan seterunya? Hancur. Gak habis pikir, kota yang besar itu hancur. Musuh bisa masuk dengan mudah. Bukan karena bentengnya yang lemah, rapuh. Bukan. Sebuah realita yang mereka harus hadapi setelah pun kehancuran itu, kondisi ekonominya runtuh. Bahkan sampai makan pun, lidah kalau dinempel di langit-langit artinya apa? Udah kering banget kan dia. Lapar. Sampai emak-emak itu masak anak-anaknya. Ini serem banget. Saya baca ini, aduh. Ada ya, ada. Kawan jadi lawan untuk tetap hidup, makan, berebutan. Bahkan kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, kurus kering. Ya saya nggak mau gambarkan lebih jauh ya, kita nggak usah dramatisir ya. Pokoknya begitulah keadaannya berat. Ya kita pun bisa menyebut dengan pengalaman masing-masing. Bisa disebabkan oleh penyakit begitu ya. Dulu gemuk, akhir jadi kurus kering, misalkan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah dalam kitab Ratapan ini ada catatan, khususnya ayat yang ke-13. Hal itu terjadi oleh sebab apa dibilang? Ya, dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya. Lalu kita lihat lagi ya, pada ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 juga saya bacakan yang bagian C. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam. Oke, ayat yang ke-6 ya. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom. Ada satu keadaan persekutuan di satu kelompok mereka yang diberikan amanah memimpin bangsa ini, hidupnya justru sangat jahat dan berdampak pada nasib bangsa ini, akhirnya hancur karena itu. Pemimpin bangsa ini tidak bisa memimpin dengan bijak, tidak bisa mengelola berkat-berkat Tuhan, dan pada akhirnya yang rugi adalah selain mereka, yaitu orang-orang yang tidak bersalah, anak-anak ya, perempuan, kaum papa. Mereka harus menanggung derita dan ratapan itu. Saya ajak kita pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya tadi, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi jemaat GKP Dayakolot? Saya kasih pilihan jawaban. Pertama, jawablah dengan iya. Dua, kayak multi choice ya. Yang tadi A ya. Yang B, jawablah dengan tidak. Yang C,
jawab dengan iya dan tidak, alias biasa-biasa saja. Paham ya? Yang A jawabnya iya, yang B tidak, yang C iya atau tidak, biasa-biasa saja. Oke. Senyum-senyum dulu Bapak Ibu. Ini ada kamera yang bergerak gak? Saya akan ngambil mic, boleh? Untuk bertanya ke Bapak Ibu. Oke. Nah, kameramen mulai sibuk men. Saya ajak ibadah dalam khotbah tidak untuk bikin Bapak Ibu ketawa atau lucu dan terhibur, untuk mengatakan hilang masalahku yang di rumah, tapi mengajak kita melihat realita hidup iman kita, bahwa kita orang Kristen, kita dihadirkan dengan waktu terbatas oleh Tuhan. Dalam hal ini adalah di tengah jemaat. Oke. Ibu yang paling dekat, ibu jawabnya A, B, atau C. Apakah ibu mengasihi jemaat GKP Dayakolot? Yang A, iya. Kata siapa? Ikhlas atau terpaksa? Berapa persen ikhlasnya? Panjang kan? Berapa persen? 100%. Sisanya buat siapa? Nggak ada lagi yang lain. Hanya buat jemaat GKP Dayakolot aja. Buat jemaat lain nggak ada. Ada juga yang ngomong atuh, berarti kan nggak 100. Ibu, A, B, C, ibu pilih yang mana? A. Ibu jangan takut Bu, ada penatua di sini nggak ada apa-apain, ada Pak Pendetanya. Ibu jemaat sini kan? Oke, pilih yang A. Alasannya apa? Nah, ya. Pulang-pulang bikin skripsi nanti ibu. Alasannya apa? Sementara ibu simpen dulu. Bapak, A, B, atau C pilihannya? A. Ini janjian ya? Tetangga. Alasannya pilih A. Tumbuh berakarnya di jemaat Dayakolot, begitu? Maka jawabnya iya. Bapak sudah mengalami suka duka perjuangan jemaat Dayakolot di tengah masyarakat? Sudah. Kenapa nggak rencana pindah ke jemaat lain aja Pak? Oh, 100% halal Dayakolot. Oh, beda sama ibu, tadi ibu 100 ya? Bapak 95 aja? Oke. Oke, baik. Terakhir, Anda anggota sini? Oke. Pertanyaannya bukan yang tadi, ganti pertanyaan ya. Sudah berapa lama Anda berjemaat di sini? Dari lahir? Lahirnya di sini? Iya, maksudnya di jemaat gitu. Udah nikah? Sudah nikah? 3 SMA. Pertanyaannya, kalau ada cowok ganteng tajir melintir minta Anda jadi pacarnya, tapi dia bilang beda agama, Anda pindah keyakinan ikut dia, apa jawab Anda? Enggak apa? Enggak nyesel? Apa? Enggak mau ikut dia? Ganteng tajir melintir, 7 turunan terjamin hidupnya. Masa tuker Tuhan buat yang naksir-naksir doang? Oh iya, masa tuker-tuker Tuhan ya? Iya. Kita nggak kenal sebelumnya kan? Nggak ada rekayasa kan? Itu jawaban kamu yang betul kan? Udah punya pacar belum? Oke. Nggak apa-apa. Sekarang penatua kita tanya ya. Jangan ketawa-tawa aja dia. Sini aja dah. Pak, ini pelayanan Bapak yang keberapa periode? Pertama atau kedua? Pertama. Berapa tahun lagi melayani sebagai penatua? Baru tahun ini berarti. Oke.
kapan Bapak mau resign dari Penatua? Tuh katanya secepatnya. Nggak mau berhenti dari Penatua? Saya nggak berani bilang solidaris akan terus melayani. Oke. Saya akan berhenti. Oke. Tapi Saat ini saya merasa yang terbaik. Penatua ideal nih. Asik. Bener Pak nggak mau resign? saya nggak mau disebut sosial ideal. Oke. Saya manusia punya kelemahan. Iya. Hari ini mungkin saya bilang oh iya 100%, 10%. Mungkin minggu depan saya tunduk lagi. Kita kan nggak pernah tahu ya Pak. Kalau ada masalah apa-apa kita pundung terus resign. Nah kalau ada orang begitu salah nggak Pak? Saya menghargai pendapat masing-masing. Oke. Kalau Bapak sendiri? Maksudnya kalau saya resign, Iya. Dengan masalah pundung itu Bapak resign, menurut Bapak itu pilihan yang bagaimana? Wajar kan? Manusiawi. Boleh kan? boleh. Iya, boleh. Mau lihat ya Pak? Siap-siap Bu. Saya kembali ke mimbar. Tangannya doang. Saya mengajak kita berjemaat itu jangan terlalu tegang, tapi jangan terlalu kendor. Kalau kita punya rasa sayang, tadi ada akar pengalaman hidup dari kecil sampai hari ini, itu kekuatan. Tapi bukan bicara hanya historis, memori yang menyenangkan, namun adalah kontribusi hidup. Ini yang mari ajak untuk kita perhatikan bersama-sama. Baik orang yang dulu dari kecil maupun yang baru datang atau simpatisan, Anda punya kewajiban yang sama berkontribusi buat jemaat ini. Dalam kitab Ratapan ternyata kelompok-kelompok nabi-nabi, imam-imam yang memimpin umat, bahkan putri-putri bangsa ini, dia memang mungkin dari dulu, dari kecil, tapi kontribusinya hanya untuk keinginan, kebutuhan, bahkan kesenangan diri sendiri. Pusatnya diri sendiri, mengumpulkan, meraup, mencari untuk diri sendiri. Saya nggak habis pikir memang segitu dahsyatnya dampak buat jemaat itu, umat itu, bangsa itu hancur. Mungkin ada orang yang nggak tahu terdampak, tapi bagi yang tahu itu, dia hanya diam saja. Yesus mungkin sedih dan berdiam menyaksikan para muridnya tadi meninggalkannya. Kurang apa 3 tahun Bapak Ibu bersama, suka duka melayani. Tapi ada lagi di anggota persekutuan itu yang kecil, murid ini, seorang bernama Yudas, hanya melihat apa yang dia akan dapat, uang, materi. Atau Petrus jabatan, posisi sebagai pemimpin dari yang lain. Dan tidak semua melihat pada apa yang bisa mereka berikan untuk Yesus. Maka gak heran ketika Yesus tertangkap, gak satu pun berani pasang badan untuk Yesus. Karena dari awal orientasinya bukan Yesus Bapak Ibu. Ini pengalaman yang berat. Walaupun kemudian berubah ketika Yesus bangkit, semua para muridnya mengalami pembaruan hidup. Tetapi mari saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam melihat kitab Ratapan ini, saya mengajak kita mengevaluasi diri kita sebagai warga jemaat GKP Doyo Kolot. Mari kita merefleksikan dengan mengintrospeksi kehadiran kita dalam posisi masing-masing. Warga jemaat, penatua, PPJ, pengurus atau panitia, pendeta jemaat, dan siapapun di dalamnya. Mari kita bersama mengoreksi diri kita. Loh, buat apa? Karena jangan-jangan
ada hal yang Tuhan tidak inginkan dilakukan oleh kita sebagai orang yang diberikan amanah di tengah jemaat ini. Untuk apa kita mengoreksi diri kita? Kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan punya keinginan yang perlu diperhatikan dan terus diperjuangkan oleh kita lewat jemaat ini. Itu keinginan Tuhan, firman Tuhan yang kita harus perjuangkan, Bapak Ibu. Dalam hal apa? Pertama adalah secara personal. Bapak Ibu tahu bedanya bos sama leader? Kalau seorang bos itu sukanya memerintah, menyuruh, ya. Memang kalau dari kata bos itu, bahasa Belanda baas itu artinya seperti majikan, ya, kepada orang lain sebagai pelayannya. Itu bos. Tapi kalau leader dari bahasa Inggris klasik, ya, itu mempertegas tentang sikap, mengajak, memotivasi, bahkan memiliki nilai-nilai dalam memberikan pengaruhnya. Sangat beda. Kalau bicara bos, seorang personal ngomongnya duit mulu. Maaf nih, ini kas jemaat GKPD Kolot, kenapa ya turun terus? Aduh, defisit, panik itu. Persembahan minggu, KRT apalagi, bulanan nggak jelas. Sementara kebutuhan kita banyak, panik. Nggak salah sih analisanya, tapi hanya berhenti di situ. Lalu ketika melihat keuangan jemaat Dekolot itu bagus, surplus, dia merasa puji Tuhan, haleluya, Tuhan berkati. Lah yang kemarin nggak diberkatin, ya kan? Ini godaan. Ini biasanya orang-orang yang di bagian keuangan ini stres. Nggak datang kan bendara? Oh ada, maaf Bu, nggak ngomongin ibu loh, nggak. Tapi ibu gitu kan? Pikirannya itu jadi tercampur antara rumah tangga dengan jemaat kan? Karena bendara bukan kasir, beda sama kasir, uang lewat doang. Tapi dia bergumul. Ya nggak salah, tapi kalau orientasinya hanya pada profit apa tidak, ada uang apa tidak, itu tipe gaya bos. Ya. Dan marah-marah. Ini gimana ini? Dan sebagainya. Kalau seorang personal leader, dia sadar betul dia ada untuk mengajak orang berpikir bersama. Saya merasakan ketika di awal sebuah jemaat saya melayani, tidak ada pemusik untuk ibadah minggu. Bukan hanya nggak ada pemusik, alat musiknya nggak ada. Harus beli dulu, tapi berjuang galang dana. Hari Sabtu dapat keyboard, ya. Minggunya harus ibadah. Siapa pemusiknya? Belum ada yang bisa. Akhirnya ada berapa seorang penatua yang mengajak saya, kita cari siapa yang bisa. Dan ketemu. Kita motivasi. Berani nggak kamu latihan hari ini, besok tampil? Pak Neta yang ngerjain. Nggak apa-apa, kali-kali ngerjain, yang penting ibadah jalan, ada musiknya. Dan dia berusaha. Dia belajar. Ayo kamu bisa. Enak ngomongnya, ayo kamu bisa. Bagi dia gemeteran, keringat dingin, takut salah waktu nanti melayani. Tapi kita sadar dengan memotivasi, dengan mendorong, dengan mengajak, itu nggak akan sia-sia. Ketimbang cuma nyala-nyalain. Ini nggak ada yang bisa, bodoh semuanya. Dapat apa? Yang ada mah stres. Maka seorang personal leader dibutuhkan untuk memotivasi. Belum ketemu solusi, ya nggak apa-apa, tapi yuk cari sama-sama solusinya apa. Jangan salah-salahan. Sama-sama salah, iya, gimana memperbaikinya, kan gitu.
Maka saya menangkap bahwa seorang yang mengevaluasi diri personal adalah dia harus melihat dia sebagai apa, boskah atau seorang leader dalam hidupnya. Yang kedua adalah secara komunal, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, mari sama-sama katakan, perbaiki ini. Jangan biarkan yang salah tetap salah. Jangan biarkan yang rusak tetap rusak. Sama-sama kita punya kewajiban memperbaiki, mengajak perbaikan itu. Tugas kita. Anggota jemaat suka bilang, ini penatuannya kumaha ini dekolot ini nggak benar, itu nggak betul, ini rusak. Aduh, nggak becus jadi penatua. Pak, kalau cuma ngomong gitu nggak usah kursus, Pak. Bisa. Tempatkan kita bukan sebagai orang yang punya jarak antara hierarki, misalkan warga jemaat dengan majelis misalkan. Tapi katakan, kayaknya bagusnya begini nih, yuk saya bantu. Enak gak Bapak Ibu Penatua? Enak kan? Bu Bendahara, keuangan kita kurang ya. Ini ada berkat Tuhan, mau saya transferin ke rekening gereja. Seneng gak dengarnya? Seneng? Iya, tapi itu halu biasanya. Karena nggak ada yang kayak begitu, ya kan? Ini harus kita lakukan sekarang juga. Artinya apa? Tidak ada seorang pun Tuhan tempatkan di satu jemaat tanpa arti, betul? Anda tamatan apa? Nggak penting. Kerjaannya apa? Nggak penting. Tapi sebagai warga jemaat, apa yang bisa Anda katakan perbaiki, perbaiki bersama-sama. Amin. Kenapa harus begitu? Karena ini rumah kita. Kenapa ini rumah kita? Karena aku mencintai rumah ini. Amin. Itulah yang harus dihadirkan hari ini. Loh kenapa? Agar dampak ke depannya bukan hal yang buruk. Kita baca kitab Ratapan bercermin buat kita hari ini. Kita nggak mau seperti dalam kitab Ratapan, betul? Nggak mau seperti dekolot. Kalau pernah ngalamin kita berjemaat nggak di sini gedungnya, itu pengalaman kita berevaluasi, menilai diri kita. Kedepannya anak cucu kita jangan sampai ngalamin hal yang nggak enak yang pernah kita alami, betul? Maka apa yang kita bisa lakukan? Jadilah prinsip personal, komunal, leader yang selalu berpikir apa baiknya, apa yang terbaik, kontribusi kita, sumbangsi kita. Dan ini yang Tuhan inginkan terjadi kepada siapapun yang ada di sebuah jemaat yang Tuhan tempatkan. Nabi-nabi dalam bacaan kita, dia gagal. Imam-imam dalam bacaan kita, dia gagal. Putri-putri bangsa itu, bangsawan, dia gagal. Pertanyaannya, apakah penatua Majelis GKP Dekolot akan membiarkan gagal? Atau warga jemaat Bapak Ibu simpatisan akan membiarkan gagal ke depannya? Kita katakan tidak. Kenapa tidak? Aku mau melihat jemaat Dekolot mungkin sampai mataku menutup. Amin. Dan anak mantu cucuku akan melihat, dan mungkin seolah-olah dalam doanya ke sorga menyampaikan, opung oma opa, jemaat Dekolot, aku merasakan keindahan persekutuan. Senang gak? Mari hari ini belum terlambat. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, kita diingatkan dan disatukan karena cinta kita. Aku cinta GKP Dayakolot. Amin. Maka berikan diri Anda yang terbaik. Jaga dan perjuangkan apa yang baik, apa yang benar, agar semua orang yang datang ke sini terberkati dan pulang membawa berkat bersama Bapak Ibu. Amin. Tuhan berkati.